harudang pisan. Gila, manis banget asli. Lagi ngeresep banget ini. Subscribe. Halo brothers, sister dari Brothers TV. Kembali lagi ya guys, selain perut karet, channel kita kan ada tentang konten 30 plus. Oke, nah kali ini kita udah bersama owner dari Mie Bakso Bray, ada Mas Restu, yang kita akan ngomongin atau ngobrol santai ya, tapi tidak santai karena ada backsound di sana tuh yang agak kurang mengganggu gitu. Kita akan ngomongin tentang 30 plus, mengenai bisnis di usia 30 tahun gitu. Yes, sambil belajar dari suhunya nih. Tentunya ada situ ada Arif juga tuh lagi diem aja. Tinggi ngopi aja. Kang, apa nih panggilan Kang ya? Kang Restu aja lah. Kang Restu ya. Harus tuh, boleh dong. Ini Mie Bakso Bray. Pertama-tama sejak kapan nih lo usaha Mie Bakso Bray? Kalau yang mereknya ini tuh disebutnya baru. Kamu sebelum Baru 2018. Emang sebelumnya ada brand lain? Ada brand lain, tapi di kota kelahiran di Tasikmalaya. Tasikmalaya. Oke, 2018 sekarang 2023. Berarti serius saya gagal move on. Masih belum move on. Lo gagal move on anjir dari 2023 terlalu. 2023 soalnya terlalu indah untuk gua. Cepat ganti Balik lagi ke bisnis ya, jangan ngomongin politik dulu. Oke, berarti jalan 6 tahun. Nah, 6 tahun ini udah berapa banyak nih cabangnya Mie Bakso Bray ini? Sempet total sih Kak, paling banyak 3 cabang ya, tapi sekarang 2 cabang lagi. Yang paling berat tuh pas pandemi. Oh iya. Itu baru buka 3 bulan, datang pandemi, tutup. Padahal cabangnya baru. Emang di mana selain di sini ini Bumi Indah ya namanya? Ini Bumi Indah. Satu lagi di Masih di beda kelurahan ya, di Kutabumi. Oh, daerah Tangerang juga. Masih di sini, daerah dari 1 kilometer dari sini lah. Oke. Itu udah tutup, udah close nih. Itu yang cabang pertama masih buka. Ini yang cabang ketiga. Cabang keduanya yang malah tutup. Ya. Pandemi emang itu membuat kita struggle sih emang dulu Iya. ya. Sulit gitu ya. Ya. Kang, ini berarti 2 cabang, ada total karyawan berapa banyak? Kalau karyawan nggak banyak sih. Efisien lah sebutnya. Efisien. Paling cuman 5 orang doang. Oke. 5 orang itu, ini ngomong-ngomong katanya dengar-dengar tuh produksi sendiri. Ya, produksi sendiri. Produksi sendiri? Iya. Nah, boleh dong ceritain dong produksi sendiri tuh apa yang itu? Kalau produksi sendiri sih cuman mie sama baksonya produksi sendiri. Selain dari itu kan kita beli dari pasar terdekat lah dari sini. Jadi yang paling utama sih kan judulnya dong Mie Bakso Bray ya. Disangkain orang lain tuh jualan bakso, tapi ternyata jualan mie. Jadi yang lakunya tuh justru mie ayam. Judulnya Mie Bakso, yang lakunya bukan bakso tapi mie ayam. Dari awal jualan gitu loh. Jadi ya sampai yang 2023 kemarin alhamdulillah udah dapet sertifikasi halal dari MUI kemarin. Di produk mie-nya ya, bukan restonya, produk mie-nya. Alhamdulillah. Padahal kalau menurut saya sendiri bakso apa tuh yang digoreng itu Bakso goreng. itu enak banget tuh. Pak. Nah itu apa namanya ya? Produk yang paling laku lah. Iya, Iya. betul. Iya. Gue juga nambah banget Ya. Jadi berarti harusnya mie bakso tapi malah yang ke ayam tadi itu. Mie ayamnya yang laku. Oh iya benar. Oh, kepikiran usahanya mie itu kenapa ya pertamanya tuh? Kayaknya FOMO deh. FOMO. Iya. Fear of missing out. Oke. Jadi FOMO. ikutan orang tua. Oke. Waktu itu ngerintisnya sih bareng yang di Tasik 2009 waktu itu. Ngerintisnya bareng.
buka satu toko buat project awal, langsung buka masing-masing itu jadi langsung 3 cabang tuh. Pas lagi kuliah itu. Orang tua tapi masih tetap jalan juga waktu itu. Pas sekarang udah berhenti karena udah nggak oke. butuh lagi. Oh shit. Iya, karena kan waktu itu karena kepepet kan. Oke. Kepepet butuh buat apa nyekolahin anak. Nah, Sebenarnya saya juga udah usaha juga yang itu juga sama tapi beda tempat gitu loh. Cuman ya itu dia kalau udah nggak perlu banget ya karena cukuplah segini gitu kata orang tua ya udah tutup dia. Aduh, cukup sih segini udah gak perlu banget. Emang berarti omsetnya lumayan dong. Boleh dong di spill gimana nih? Apa namanya? Omset dari mie bakso Bray itu bagus dong berarti. Kalau ya bagus lah di sini. Kan di sini ibaratnya kayak pusatnya di daerah Pasar Kemis lah ya, Kecamatan Pasar Kemis itu di Tangerang. Ya di sini di Bumi Indah ini pusat kulinernya. Jadi kalau omset ya lumayan lah sekitar Boleh tau gak sih berapa? sebulan ya Average aja lah, range aja lah. hampir lah di atas 60-an lah. Wih gila, lumayan tuh ya. Buat kita anak muda yang usianya masih 3 bulan. Di sini doang loh. Di sini doang tuh. Yang ono nggak dihitung. Jadi mau coba berminat mau coba usaha mie bakso coba tanya suhunya satu. Bukti produk Kira-kira- itu berkualitas. Kira-kira ada mau buka franchise ke siapa tuh kita bisa. Kayaknya mendingan kalau menurut pandangan saya kalau usaha itu lebih Oh, gue sendiri. lebih ada apa ya? Ngejalaninnya sendiri. Kalau pakai hati lah ibaratnya ya. Iya. Jadi benar. ada penjiwaan di dalamnya itu ya kita Oh. bikin produknya itu sendiri. Tuh, berarti Minimalnya kita kemitraan dulu lah. Kemitraan itu jadi tanggung jawabnya sendiri. Misalkan kayak boleh sebut brand. ya boleh. Misalkan teh-teh yang di pinggir jalan tuh ya. Oh iya oke. Ya itu kan ibaratnya kemitraan doang. Iya. Nggak ada campur tangan manajemen untuk masuk ke tempat jualannya dia. Jadi saya misalkan franchise teh-teh pinggir jalan itu, kita beli barangnya, Betul. kita yang layanin kan. Iya. Nah dari yang layanin itu kan kita tahu treatment ke pelanggan kan. Betul. Misalkan, bang ini tehnya nih terlalu pahit, kurang manis. Kita kan besoknya langsung jualan tambahin pula. Terus datang lagi besoknya, bang kemanisan bang, mikir lagi. Nah dari situ kita dapat berproses, experience dari behaviornya si customer ya. Kita jadi bisa nyesuaiin sesuai sama yang dibutuhkan Betul. sama konsumen. Nggak terpaku sama SOP yang dikasih dari pusatnya gitu loh. Dan dari situ kita belajar dari behaviornya si konsumen tersebut. Kitanya bisa menyesuaikan diri. Dari situ kita bisa nggak terlalu egois lah, nggak terlalu idealis sama yang kita harus gini. Pakemnya nggak kayak juga. gimana gitu Iya. ya. Nah itu guys mungkin buat teman-teman yang di usia kita yang pengen coba mulai bisnis ya, mungkin bisa mulai dari kemitraan dulu gitu. Ya kan? Betul. Kemitraan dulu aja. Mulai dong. Terus mulainya mulainya langsung dari sekarang aja. Oke. Gak usah nunggu nanti aja kalau udah umur sekian. Intinya ada niat dulu ya Kang ya. Ya, Ada tapi niat, ada niat usaha, ada hasil. Betul. Jadi kan sekarang kebanyakan kayaknya kalau misalkan gaji cuman UMR doang, kita tuh rata-rata nggak bisa buat nabung di hari tua ya. Nggak bisa loh. Kenapa saya Jangan. Ini senyum beneran ya, beneran begitu maksudnya. Gimana sih? Tanggapan Teron? Udah pasti nggak akan bisa nabung buat hari tua. Makanya kita bikin usaha sebelum hari tuanya datang. Nah, kita siapin dari muda. Ya. Apa Rip? Tantangan terbesar lu nih dalam menjalankan usaha ini apa? Yang paling berat pertamanya apa? Kalau ya soalnya tadi kan pandemi ya, itu kan pandemi kan yang force major ya. Itu kan udah jalan itu Mbak ya. Ya, itu Yang paling beratnya di awal-awal apa tuh? nggak ada yang beli. Oke, branding lah. Branding ya, baru ada yang ya. beli ya itu. Branding. Karena produk kita nggak dikenal, jadi tipsnya untuk mulai usaha itu mending usaha yang udah orang kenal. Misalkan mau jualan nasi goreng, nggak perlu orang bilang lagi nasi goreng kayak apa sih. Jualan mie bakso, bakso, orang udah tahu bakso. Mau jualan martabak, udah tahu martabak, orang tahu semua martabak. Tapi kalau kita mulai dengan jualan lasakna di Kabupaten Tangerang misalkan, apa sih lasakna? Udah mah effort pertama jualan, orang kagak tahu produknya, kita dobelnya 2 kali capek. Oke, tapi balik lagi ke bisnis lo nih. Tadi lo bilang kan challenge-nya adalah nggak ada yang beli. Nah, terus tadi
pas saat itu mie bakso Bray ini nggak ada yang beli, apa yang lo lakuin? Promonya gimana Promonya all item 8.000 perak. Oh, dari 8.000 guys, sekarang sampai harganya berapa? 20 ribuan, belasan ribu. Ya. Itu dulu mie ayam aja harganya 8.000 perak, sekarang udah 14.000. Yang tanpa bakso. Paling unik serinya tuh si mie ayam yang hitam itu ya. Nah itu salah satu apa ya bikin orang itu ada efek penasaran. Nah itu dulu aslinya harga semuanya sama rasanya. Oke, nyambung lagi tadi lo challenge lo bikin apa namanya solusinya adalah lo promo 8.000. Itu impactnya gimana? Apakah langsung banyak yang beli terus atau mungkin lo mengalami kerugian kah atau apa gitu? Pada hari itu sih langsung habis dalam jangka waktu 3 jam udah habis. 3 jam udah habis. Terus Tapi lo 3 jam udah habis lo baru reproduksi lagi kah atau emang enggak langsung udah tutup aja. tutup aja. Nah besoknya baru buka. Yang kemarin datang lagi harganya udah normal lagi di 10.000 waktu itu. Cepet dong. Makan lagi ya guys. Makan lagi. Saking enaknya Rif ya. Saking enaknya. Jadi porsi pun dia kurang. Kita tadi tuh udah makan kenyang banget ya pokoknya. Bakso goreng itu enak banget di sini. Kalau mau mampir di Bakso Bray ya di Tangerang. Terus selain tadi tantangan itu ada lagi ya. Lu kan soalnya kan lu juga udah berkeluarga nih. Ya kan lu udah juga punya istri. Udah punya anak musik. Udah ada. Oh, udah ada anak juga. Nah, lu jalanin bisnis itu challenging buat lu. Tantangan buat lu, rintangan atau lu anggap apa kayak gitu itu gimana? Karena umur kita kan beda makan ya guys. Berapa emang? Jangan ditanya dong, jangan ditanya umur pak. Gimana pasti udah kepala 3 makanya Iya betul 30 plus. Oke, jadi kalau untuk tantangan sih dibagi waktu itulah ya. Bagi waktunya itu. Jadi misalkan nih kayak kadang-kadang ya saya datang ke rumah, di rumah udah pada tidur. Oh. Kita berangkat ke pasar, mereka belum pada bangun. Kayak udah kayak kerja kantoran juga ya. Iya, sama. Justru kalau saya mau milih ya, kalau boleh milih nih, saya tuh pengen kerja, ada usaha juga. Kenapa? Kalau usaha kan fluktuatif ya, nggak stabil penghasilannya. Tapi kalau udah kerja, itu udah stabil begitu kerjaannya. Duitnya berapa sih segitu? Cuman kita ada tambahan dari usaha. Nah, jadi dari usaha ini mendingan ya jagonya bagi waktu, luangin waktu juga untuk keluarga. Jadi misalkan ada sempat waktu kayak siang-siang gitu, kalau udah usaha begini kan udah tahu nih, ini jam segini. Nah itu kita usahain waktunya itu buat keluarga, jangan buat waktunya diri sendiri nih. Tapi udah umur 30 begini nih, kayaknya main game ini udah harus di-cut. Iyalah, udah beda lah ya. Waktunya udah harus Prioritasnya buat beda. ke anak kita. Tapi istri mendukung banget nih usaha ini atau istri kayak bilang atau gimana gitu? Ya harus. Harus ya. Hidup dari mana? Hidup dari mana? Iya. Kan logikanya begitu. Ya, berarti tadi lu mention lu pengen kerja juga gitu. Tapi Ya. karena sebelum lu usaha ini udah jalan 6 tahun, lu tadinya emang yang pekerja kantoran kah atau emang dari tadi kan lu juga sebut usaha keluarga juga ya, atau kan orang tua juga usaha. Ya. Lu maksudnya lu sebelumnya tuh emang ada kerjaan kantoran kah atau emang langsung terjun ke menjadi wirausaha gitu? Jadi kayaknya ini setengah takdir. Setengah. Terus saya jalannya jadi takdir gitu loh. Oke. Jadi Awal awal emang langsung diusaha ya? Lu Langsung belum diusaha. ada kerja kantoran atau kerja full time di tempat lain gitu? kita flashbacknya jauh banget ya. Oh, itu jauh banget. Jauh banget. Jauh di- banget, oke. Sebelum saya dewasa ya. Sebelum saya Jadi dulu itu ini sama Arif ini saya kan sekelas ya. Oh gitu. Dari SMP. Ya. Dulu saya terinspirasi ada satu orang guru namanya Panana. Panana. Oh, Panana. Geografi. Silakan. Fisika. Salam itu buat Panana. Hai Panana. Namanya lupa tapi yang pasti dia orang kaya. Guru saya orang kaya dan juga pensiun muda. Oke. Dia bilang begini. Idaman pokoknya. Ya itu salah satu inspirasi buat saya. Dia bilang gini,
Saya ngajar di sini bukan nyari duit, cuma mau nyari pahala. Duit mah udah banyak. Oke. Bilangnya begitu. Karena dia punya usaha nih, punya usaha tenda untuk apa namanya? Kondangan. Punya restoran. Punya bengkel juga dia. Banyak ya. Banyak cabang usahanya. Makanya dia bilang, "Bapak mau pensiun muda, boleh ya?" katanya. Ya kita kan kaget ya, umurnya baru 40. Dia pensiun muda. Nah, dilanjut lagi SMA, begitu juga ada guru bahasa Indonesia namanya Bu Sri. Dia juga punya usaha restoran juga dan juga merintisnya pas lagi jadi guru juga. Jadi lu pengen lu di pensiun muda juga nantinya? Bukan itu arahnya. Apa? Arahnya saya pengen jadi guru sambil punya usaha. Oh, pengen jadi guru. Makanya Oh. pendidikannya juga ikutan masuk keguruan sambil buka usaha. Udah jalanin tuh dari mulai kuliah. Tapi ketika selesai lulus itu tidak berjalan dengan baik. Pas masuk ke dunia pendidikan saya jadi ngajar, cuman tahan 1,5 tahun. Apa yang menyebabkan saya mundur? Apa? Gajinya, bro. Emang kudu ikhlas ya. Enggak juga. Kayaknya usaha ini mensubsidi hidup saya. Beda lah. Guru itu kan emang pahlawan tanpa tanda jasa ya. Ya, Jadi maksudnya itu emang kan- dedikatednya beda. Ya, gitu. mungkin suatu saat saya bakal kembali lagi jadi guru, tapi setelah apa namanya kayaknya udah cukup lah usahanya gitu loh. Sampai kata cukup kata saya. Kayak saya kan punya Standarisasi. target. Ibaratnya target sukses saya tuh nggak bisa disamain sama orang lain. Karena saya punya target suksesnya sendiri. Hasil udah nyampe situ, oh ya saya cukup lah. Saya buat mau mengabdi aja jadi guru misalkan. Nggak apa-apa nggak dibayar juga. Tapi saya mau mengamalkan ilmu yang kemarin udah saya dapat. Makan mulu bos. Wah seru banget ya lu bisnisnya, kayak banyak banget cerita yang perjuangannya gitu sampai ke momen lu punya beberapa cabang terus omset tadi juga sebulan juga lumayan gitu ya. Iya soalnya juga di lingkungan gue yang usianya segini-gini nih Kang, juga kadang tuh lagi pada struggle kalau lagi nongkrong kayak bosan ya kerja, maksudnya kayak gue pengen nih dapat tambahan uang gitu, gue pengen bisnis tapi mereka banyak yang takut juga, terus juga bingung juga mau bisnis apa gitu. Nah boleh deh lu coba lu kasih saran gitu ke teman-teman, ke gue harus ngapain sih kalau mau mulai usaha tuh kayak apa gitu. Oke. Jadi awalnya sih mesti ada niat dulu. Ya, niat dulu diawali dengan niat, terus ada kesempatan. Kesempatannya dibuat. Kesempatannya dibuat. Misalkan nih kayak ini hobi makan, saya hobi masak, ini hobi misalkan bikin foto-fotonya, itu kan cocok bertiga ngumpul kan. Dalam 1 tahun bikin perencanaan dulu. Misalkan sisihin 10% dari masing-masing gajinya untuk usaha tersebut. Nanti mulai kita tahun Terus tentuin bisnisnya mau apa ya? ya, Gitu ya. misalkan sukanya dia doyan makan, saya doyan di dapur, ini doyan foto-fotonya. Cocok lah bisnis makanan nih misalkan. Itu bisa dimulai misalkan direncanain buat di tahun depan. Betul. Sisihin dulu dari masing-masing kan ibaratnya kayak investasi lah ya. Buat modal ya, buat modal. Investasi kita aja, jadi kita nggak ngerasa apa namanya kehilangan uang karena kita udah investasi lah. Itu kan investasi bisa untung bisa rugi lah ya. Pokoknya Buat di tahun depan. niat, planning, terus berani mulai. Berani kan? mulainya. Berani mulai. Udah berani mulai ya tentu aja mesti serius. Serius, betul. Serius dan lu mencoba lu juga ya. Bagi waktunya juga. Bagi waktu juga. Terus konsekuensinya kita udah tahu pasti capek. Betul. Karena usaha itu bukan kayak jam kerja. Betul. 24 jam malah kita mikirin usaha kita. Dan usaha juga insya Allah nggak mengkhianati hasil ya Kang ya. Ya. Tapi kadang-kadang udah usaha hasilnya nggak ada. jangan gitu dong. Nanti lemah lagi ya. Itu sih ujian, tapi kita yang mesti sabar, siap. Ya intinya niat, perencanaan, berani mulai, usaha maksimal, terus juga berserah juga ya. Jangan udah. Oh iya benar. Salah satunya yang inilah. Ada satu lagi tipsnya, misalkan kita udah mau mulai usaha, terus kita udah bermimpi terus ya. Di otak kita tuh mimpi terus gitu, dibayangin terus, itu kejadian loh. Afirmasi ya, betul. Kayak ini tempat saya usaha di sini tuh salah satunya hasil dari afirmasi tersebut. Tiap lewat sini sama istri saya, wah mudah-mudahan salah satu tempat di sini ada yang kita buka jualan bakso ya.
kejadian ya. Kejadian itu pun ditawarin lewat IG. Tuh. Mau buka bakso nggak? Itu dari teman istri saya kerja di sini. Mau itu nggak? Mau buka bakso nggak? Mau. Berawal dari mimpi menjadi Mau dulu ya, nggak tahu kan di mana. Di mana tempatnya? Nanti kita lihat sore. Mas lihat di sini. Wah, benar-benar banget gitu. berawal dari mimpi keinginan menjadi afirmasi ya, Iya. dan jadi kehidupan. Kira-kira masih positif terus lah. Tuh, sip. Satu lagi, kalau usaha itu yang mending yang tadi saya bilang, mulai aja dulu, lalu kita learning by doing aja sambil jalan usaha, sambil kita belajar supaya apa? Supaya nanti usaha kita terus meningkat. Terus di usaha ini juga harus ada kita mainin sosial media buat media promosi kita. Salah satunya ada di Instagram. Itu coba bisa dilihat-lihat juga Instagram. Iya nih Kang ya. Nih Iya. mie bakso bray. Nih, mie bakso bray. Followersnya baru dikit Nggak karena Apa tuh? ya itu kita Organik? mendingan organik aja. Tuh. Ya, Ini jadi ini dikelola sama siapa sendiri? sama istri saya. Oh, sama istrinya. Betul tuh ya. Oke. Kompak benar. Emang harus kayak gitu menemukan pasangan yang sefrekuensi, cenah, ya kan? Yang bisa diajak. Betul. Sefrekuensi, ya kan? Frekuensinya berapa? Ya dicari dulu frekuensinya bareng-bareng gitu kan biar jadi couple goals gitu kan. Couple goals. Kang Sip, thank you banget nih Kang Restu untuk obrolan-obrolan dagingnya. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Restu ya. Ini sangat membantu sekali dalam konten 30 plus kita yang pertama ya. Banyak hal-hal yang kita dapat, ilmu yang kita serap. Emang bercandaan juga obrolannya ringan tapi isinya padat ya. Oke, jadi kalian yang mau datang itu bisa datang kemana nih? Makan bakso. Untuk alamatnya ini kalau dari Jakarta lumayan jauh ya. Tapi bisa dijangkau juga pakai menu frozen yang kami sediakan. Jadi cukup dikepoin aja mie bakso bray di IG. Terus untuk lihat konten ini kita lihat di Brar Brothers TV di YouTube dan juga IG-nya Brar Brothers _ Oke, ini daerah Tangerang ya Kang? Tangerang, kabupaten malah. Kabupaten Tangerang. Apa Bumi? Bumi Indah. Bumi Indah. Jadi mampir ke Tangerang Bumi Indah. Thank you Kang Restu Sama-sama. untuk sesi diskusi obrolan 30 plus ya. Sukses untuk Ya, bakso sukses. fry. Makasih banyak. Teman-teman, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan pantengin terus channel-channel YouTube kita. Lanjut ya. Dadah.